Di balik video lucu dan gaya bicara khas Sunda yang viral di TikTok, ada kisah anak muda dari Garut yang dulu hanya punya satu kamera ponsel usang dan mimpi besar. Namanya si Qomat. Banyak yang kenal wajahnya, tapi tak banyak yang tahu perjuangannya. Hari ini, kita akan menyelami kisahnya. Dari titik nol hingga jadi salah satu konten kreator paling dicintai di TikTok Indonesia. Dulu, dia cuma dikenal sebagai anak kampung dan sering jadi bahan ejekan temannya karena mimpi si Qomat terlalu berlebihan. Tapi di balik itu, dia punya satu hal, rasa percaya diri yang gak pernah habis. Di tahun 2020, saat pandemi melanda, semua orang diam di rumah. Si Qomat pun mulai merekam dirinya sendiri pakai HP pinjaman. Kontennya sederhana, hanya joget-joget lucu. Soal kehidupan sehari-hari, pakai bahasa Sunda, pakai gaya khasnya yang ceplas-ceplos. Tak disangka, video pertamanya hanya ditonton 13 orang. Tapi dia nggak menyerah. Teman-temannya bilang kontennya alay, saudaranya menyuruh dia cari kerja sungguhan. Tapi si Qomat percaya, kalau bisa bikin satu orang ketawa hari ini, mungkin besok bisa bikin 10 orang. Dan dia terus konsisten. Hingga suatu malam, salah satu videonya meledak viral. Ratusan ribu penonton tertawa. Komentar masuk tak henti-henti, si Qomat lucu banget. Anjir relate pisan yeu mah. Ucap netizen. Dari satu video, lahir jutaan tawa. Followernya melonjak. Brand mulai melirik. Dia mulai dikontak untuk endorse. Diajak kolaborasi oleh TikToker besar. Tapi di balik semua itu, ujian hidup juga datang. Ada yang bilang dia norak, ada yang hina fisiknya. Tapi si Qomat belajar satu hal. Orang boleh bicara apapun, tapi yang tahu perjuangan saya cuma saya sendiri. Dari uang endorse pertama, dia tidak beli baju baru. Tapi dia belikan sembako untuk ibunya. Dan dia bilang, saya bikin konten bukan untuk pamer. Tapi biar orang kampung tahu, kita juga bisa sukses dari desa. Kini, ia punya jutaan pengikut. Diundang ke Jakarta. Tampil di TV. Tapi satu hal yang gak pernah berubah. Bahasanya Sunda. Karena menurutnya, itu bukan kekurangan. Tapi identitas. Di tengah popularitas dan kesibukannya sekarang, si Qomat sering mengingat masa-masa ia diremehkan. Tapi dari situlah dia tumbuh. Dari Garut ke layar jutaan orang. Dari remaja joget-joget gak jelas dan niru gaya orang lain, kini jadi ikon tawa. Itulah si Qomat. Bukan hanya kontennya yang lucu, tapi semangatnya yang menginspirasi. Setiap hari, Qomat live dari dapur atau halaman belakang. Ia joget-joget, baca komen, atau pura-pura jualan. Tapi yang paling dicintai netizen adalah gaya bicaranya yang blak-blakan dan menghibur. Gak ada drama, gak ada gimmick mewah. Justru itu yang bikin dia beda dari yang lain. Tiap hari, viewersnya tembus ribuan. Gift pun datang bertubi-tubi. Mulai dari mawar, singa, hingga jet pesawat. Satu kali live, Qomat bisa dapat 300–700 ribu rupiah. Dalam seminggu, bisa tembus jutaan rupiah. Dan semua itu hanya dari ngobrol dan melucu di depan kamera.
dan bahkan beli motor baru. Bukan dari kerja kantoran, tapi dari ketulusan dan keberanian tampil beda. Tentu saja, tak semua jalan mulus. Ada juga yang mencibir, menyebut Qomat alay, gak berbobot, atau cuma cari gift. Tapi Qomat tak peduli. Kalau orang mau menghujat, silakan saja. Yang penting saya mencari rezeki halal, ucap Qomat. Ia tetap live tiap hari, tetap menghibur. Karena ia tahu, rezeki datang dari Yang Maha Kuasa, bukan dari komentar netizen. Qomat jadi bukti bahwa teknologi bukan milik kota besar saja. Dari kampung kecil, dari dapur sederhana, seorang bisa menginspirasi jutaan orang. Kini, banyak pemuda desa yang ikut live, ikut berkarya. Karena melihat Qomat, mereka sadar tak perlu sempurna untuk menghibur. Cukup jadi diri sendiri. Si Qomat bukan artis. Ia bukan pesohor televisi. Tapi ia punya sesuatu yang tak semua orang miliki. Keberanian untuk tampil seadanya dengan ketulusan yang luar biasa. Dari Garut. Untuk Indonesia. Dari dapur. Untuk jutaan penonton. Dari hasil live TikTok, gift terus berdatangan. Tapi Qomat nggak foya-foya. Ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Sambil bilang ke ibunya, "Mak, Qomat pengen ngerenovasi rumah biar agak nyaman dan agak leluasa." Ucap Qomat. Tahun 2024, Qomat mulai ngerenovasi rumah di Garut. Rumah sederhana, tapi penuh cinta. Tidak pakai kontraktor mewah. Ia libatkan tetangga dan tukang kampung. Saat pertama batu bata ditanam, Qomat menangis. Kini rumah itu telah berdiri. Bukan rumah mewah, tapi rumah hasil jerih payah. Di dalamnya ada doa seorang ibu, ada tawa dari live TikTok, dan ada kerja keras yang tak banyak orang lihat. Dunia digital memang keras, tapi jika kamu jujur dan konsisten, selalu ada jalan. Qomat bukan siapa-siapa. Tapi karena jadi diri sendiri, ia bisa jadi inspirasi. Untuk kalian yang masih diremehkan, ingat kata si Qomat. Pemuda desa itu telah menginspirasi ribuan orang. Dari sawah jadi layar kaca. Dari panggung kecil ke layar nasional. Dari Garut. Untuk Indonesia. Perjalanan si Qomat adalah bukti bahwa asal kita bukanlah halangan, tapi pijakan untuk terbang lebih tinggi. Kalau kamu merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Karena akan ada lebih banyak kisah luar biasa lainnya yang akan menguatkan hati, membuka mata, dan memotivasi jiwa. Dari desa. Bisa dari mimpi. Nyata bersama, kita bisa mengubah